Hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita ikuti bersama sambutan pengarah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat di Desa Provinsi Jawa Timur yang sekaligus membuka secara resmi acara orientasi pada malam hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Muhammad Yasin MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Profesor Maftuh, Dekan Fakultas Perikanan, sekaligus Komandannya Tenaga Ahli Program Desa Berdaya. Matur nuwun Prof, di sela-sela kesibukan masih berkenan untuk menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa Bu Indah beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Pak Edi selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Probolinggo, matur nuwun sudah berkenan rawuh. Yang saya hormati pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Kabupaten Malang, Bojonegoro, Kediri, Probolinggo, dan Kota Batu, Kepala Desa, tim kreatif dari pengurus BUM Desa, tenaga ahli, pendamping lokal desa, pendamping desa, P3MD dari 5 kabupaten, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama tentunya syukur alhamdulillah patut kita aturkan kepada junjungan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan, kesempatan untuk bersilaturahim, bermuajahah di tempat yang mudah-mudahan penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah pandemi Covid seperti ini, sehat sangat penting. Sehat memang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya menjadi tidak ada artinya manakala kita tidak sehat. Punya uang banyak, punya istri cantik, kalau nggak sehat, ya nggak bisa dibuat apa-apa. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur dan terus menjaga kesehatan. Covid belum berakhir, dan Covid itu nyata adanya, kita tidak boleh meremehkan. Memang tingkat kematiannya kecil. Dari 100 orang yang terkena, yang meninggal sekitar 5 sampai 7 orang. Tapi kita nggak tahu apakah kita ini punya komorbid atau tidak. Bagi Bapak Ibu sekalian yang rutin check up mungkin tahu, oh saya punya darah tinggi, saya punya jantung, saya punya liver, saya punya diabetes. Tapi kalau yang tidak pernah check up, merasa sehat, tahu-tahu komorbid, begitu kena COVID itu menjadi stimulus untuk mempercepat penyakit yang lain itu sehingga ajalah menjadi ujungnya karena COVID. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tolong tetap jaga protokol kesehatan. Hari-hari ini kita berhadapan dengan melonjaknya COVID karena liburan Idul Fitri kemarin, dan khususnya 2 kabupaten Bangkalan dan Madiun. Bangkalan karena banyak PMI yang turun pulang kampung dari luar negeri dan sudah kita isolasi, tetapi selama diisolasi banyak yang ternyata diam-diam pulang padahal positif. Ya sudah, akhirnya menyebar. Sementara Madiun akibat klaster hajatan akhirnya banyak yang kena. Oleh karena itu Pak Kades yang hadir pada kesempatan kali ini, kita tidak melarang hajatan, kita tidak melarang mau selamatan, tapi tolong perhatikan, jaga protokol kesehatan, lindungi warga kita, lindungi masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa memperoleh syafaat di dunia dan dunia akhirat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya
sengaja hadir pada forum yang sangat berbahagia ini karena saya tahu yang hadir ini adalah desa-desa yang sungguh luar biasa. Dan desa yang luar biasa itu pasti ada seorang kepala desa yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kepala desa. Leadership seorang kepala desa itu 50% keberhasilan desanya. Kepala desa yang visioner, desa yang dipimpin oleh kepala desa yang kreatif dan inovatif, pasti desanya akan maju. Tapi kalau kepala desa belum apa-apa, begitu menjabat sudah yang dipikir bagaimana saya mengembalikan pokok pilkades saya, ya susah. Saya ini anaknya kepala desa. Teman-teman Bojonegoro tahu rumah saya Jawi, kepala desa Jawi, Kecamatan Tambakrejo. Kepala desa bapak saya itu satu leteng, bapaknya Pak Pratik, sama-sama kepala desa seangkatan. Pak Pratik menteri yang kita banggakan dari Bojonegoro, itu sahabat. Jadi saya kalau lebaran biasanya pulang ngajak ibu saya karena ibunya Pak Pratik masih. Nah, ibu saya ajak untuk silaturahim ke beliaunya. Jadi saya tahu persis bagaimana dinamika pilkades di desa. Ya begitu itu, ya tidak apa-apa. Seakan-akan itu pokoknya kalau sudah clean A sama clean B itu pokoknya sudah sampai dipimpin kelompok kucing-kucing nggak bisa diraupi, yang penting pokoknya kita harus punya calon sendiri. Betul nggak? Tapi menurut hemat saya, kita harus berpikir jernih. Hari-hari ini tidak bisa lagi kita berpikir linear. Apalagi di saat pandemi COVID seperti ini. Kita harus berpikir cepat, kreatif, dan bekerja cerdas. Kalau tidak, desa kita akan ketinggalan. Ya seperti desa Jawi, yang tempat tinggal saya itu. Ya begitu aja, kalah dengan desa Kacangan, kalah dengan desa lainnya. Karena kepala desanya ya begitu-begitu. Susah, saya ajak diskusi ya sudah. Ya. Jadi kuncinya adalah leadership kepala desa. Yakinlah Bapak Ibu sekalian bahwa jenengan mendapatkan mendapatkan amanah itu karena kehendak Allah. Ya lantaran jenengan kemudian nyangoni itu hanya sababiah kecil aja. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah jenengan itu sudah ditakdirkan untuk menjadi kepala desa. Maka kalau jenengan sudah ditakdirkan jadi kepala desa, maka jenengan memegang amanah dengan baik, itu adalah ikhtiar jenengan untuk bisa berinvestasi dalam rangka pengabdian bagi bangsa dan negara. Kalau jenengan baik, sudah yakinlah, Gusti Allah boten sari. Investasi jenengan selama 6 tahun itu akan dihargai oleh Allah dan jenengan akan terpilih lagi di periode yang akan datang. Tapi kalau investasinya jenengan, saya dulu habis sekian juta, maka saya hitung dana desa sekian, maka harus saya sisihkan sekian, nanti nyalon lagi, insya Allah ya habisnya akan banyak lagi. Yakinlah, jadilah pejabat yang penuh keberkahan. Kalau pejabat yang penuh keberkahan, insya Allah kalau jenengan belum ditakdir menjadi sejahtera, menjadi kaya atau menjadi enak hidupnya, yakin anak cucunya jenengan nanti akan berkah. Sudah, jenengan nggak usah jauh-jauh. Saya ini cerita, terus story. Beberapa kali keluarga saya pasti itu begitu, Pak. Kalau sudah mau menjelang pilkades, pasti keluarganya kepala desa mana sudah ayo Pak, untuk putranya dicalonkan, ayo untuk mantunya dicalonkan, Mbak Anu dicalonkan. Akhirnya terpaksa saya pulang karena adik saya diiming-imingi untuk nyalon. Rapat keluarga. Sudah, saya tanya, Dik, niatnya dengan nyalon itu apa? Ngabdi. Oke, ngabdi ya. Ya. Kalau ngabdi kan tidak harus jadi kepala desa. Dengan bisa jadi yang lain.
Perbaikan hidup materi berarti coba jenengan hitung mulai Jatimulyo sampai Kacangan Dolo Gede, mantan kepala desa yang kemudian jadi kaya raya mana? Tanjung. Dan mulai Jatimulyo itu berarti ya Tanjung dan sebagainya sampai sana. Ya, termasuk Tanjung. Nah, coba, oke, dipikirkan PR. Cari kepala desa mana? 1 bulan lagi kita rapat lagi. Kalau sudah ketemu figur yang bisa menjadi figur 1 bulan lagi rapat, nggak menemukan adik saya sudah ngabdi aja di tempat yang lain lah. Ya. Tapi kalau memang rakyat menghendaki dan kemudian tidak harus dengan membeli suara, silakan sampai. Tapi harus membeli suara sudah. Sampai pasti nanti akan ngentit dana desa. Adik saya ini bukan kepala desa yang lain. Kalau kepala desa yang lain, yang desa mandiri ini pasti tidak seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadi yakinlah jadi kepala desa menjadi media untuk pengabdian panjenengan. Allah untuk mencari rezeki itu sudah diatur Gusti Allah, nasib itu sudah diatur Gusti Allah. Sopo sing nyongko anak kepala desa Jawa iso dadi kepala dinas PMD. Jangan itu fakta. Jadi mungkin doa Bapak Ibu saya, ya mungkin doanya rakyat waktu kemudian zaman bapak saya itu menjabat mungkin tidak pernah menyakitin orang. Kalau toh menyakitin tidak banyak sehingga doanya lebih banyak. Coba zaman dulu itu Pak ya, jangan ingat betul lah, ini kan satu kampung, mohon maaf yang lain, saya gak cerita, mudah-mudahan ada kemiripan. Kalau zaman saya, bapak saya kepala desa, ada jalannya rusak di depan rumahnya, itu bapak saya cukup mampir, nyuwun minum, minta minum, kemudian ngambillah kendi, menjunjung tanah air, kemudian diminum, kemudian sambil ngobrol, mengeluarkan rokok, kelobot, dilinting sambil rokokan. Setelah itu bilang, dalane jenengan rusak. Nggih Pak, ngapunten, belum sempat cari pasir ke sungai. Karena dulu setiap 100 meter itu dipatoki kemudian ditulisi Pak Sugierno, Pak Samiti, betul nggak? Itu swadaya Pak. Begitu rusak ya ngambil pasir dirawat sendiri di setiap depan rumahnya, semua begitu. Tapi sekarang beda, begitu jalan rusak, kepala desa mau mampir minta minum takut. Karena apa? Daripada Pak jalannya rusak, kapan didandani? Beda, berbalik 180 derajat. Jadi kalau dulu kades kepala desa Mbah Hinggi itu rakyat mampir wis krasa rakyate. Ngapunten Mbah Hinggi dari sakit pados pasir. Sekarang kepala desanya sepeda, Pak Hinggi jalannya rusak kapan dibenahi? Nah ini nggak apa-apa, ini adalah memang paradigma yang berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dituntut kita untuk terus berkreasi, berkreativitas, berinovasi. Ya. Desa jenengan adalah desa mandiri, desa yang memang penuh perjuangan dan kemudian Bapak Ibu sekalian bisa menunjukkan bahwa desa jenengan memiliki kemampuan lebih dibanding yang lain. Tapi tidak cukup itu. Maka melalui program Desa Berdaya ini kita ingin mencoba membangun melalui sumber daya yang jenengan miliki. Nanti kita coba buat ikonik apa yang bisa kita kembangkan sehingga itu menjadi brandingnya desa Bapak Ibu sekalian. Apakah menjadi branding desa wisata, akan menjadi branding desa kerajinan, apakah menjadi branding desa budaya dan sebagainya, itu berdasarkan analisis yang sudah jenengan kaji bersama-sama tim Andi Brawijaya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini menjadi sukses story yang bisa direplikasi oleh kepala desa yang lain. Saya selalu contohkan di beberapa forum dengan teman-teman kepala desa bahwa ada 350 sekian kepala desa yang sukses di Jawa Timur bisa menjadikan desanya mandiri. Dan ternyata apa yang kita lakukan ini alhamdulillah tahun ini berkat
Bapak Ibu sekalian menjadi pionir, Jawa Timur sampai hari ini sudah ada sekitar 679 desa mandiri dan ini tertinggi se-Indonesia. Tanpa jenengan sadar Pak Kepala Desa, jenengan sudah memberikan kontribusi energi positif bagi kepala desa yang lain. Dulu susah Pak untuk menjadi desa mandiri, susah betul. Susah. Pasti alasannya, saya tidak mau jadi desa mandiri, jadi desa tertinggal saja. Kenapa? Karena kalau jadi desa tertinggal, saya bisa dapat bantuan. Itu zaman dulu Pak, sekarang enggak. Yang berhasil itulah investasi yang akan datang ke desa Bapak Ibu sekalian. Ada tadi TA Sumeneb mana yang pindah ke Probolinggo sekarang. Nah, itu di belakang. Betapa susahnya untuk bisa menjadikan di Sumeneb itu bebas desa tertinggal. Saya minta tolong ditemani TA, saya sowan ke Pak Bupati. Pak Bupati, saya jelaskan betapa pentingnya desa kita untuk bisa ubah menjadi berkembang, maju dan mandiri. Kita diskusi banyak, kita yakinkan. Para klebun kita ajak diskusi. Akhirnya sungguh luar biasa setelah kita jelaskan bagaimana membangun desa untuk menjadi desa yang tidak tertinggal lagi. Akhirnya Sumeneb mulai tahun 2020 kemarin sudah terbebas dari desa tertinggal. Kita harus Klaten. Kemarin tinggal satu kota Probolinggo dan alhamdulillah tahun ini kota Probolinggo juga sudah desa Kabupaten Probolinggo sudah terlepas dari desa tertinggal. Terima kasih Pak Kadis. Memang harus pelan-pelan. Di awal Ibu Khofifah, Ibu Gubernur menjabat, saya dipanggil. Pak Yasin, berapa desa tertinggal kita? Waktu itu masih ada sekitar 344 desa tertinggal. Saya ditanya sama Ibu, Pak Yasin, bisa nggak kita membebaskan desa tertinggal di 2020? Saya jawab, siap, bisa. Izin saya diberi kesempatan untuk bisa ketemu para kepala desa yang tertinggal. Akhirnya kepala desa yang tertinggal itu kita undang, kita ajak diskusi, kita datangi. Apa betul pendataannya memang tertinggal? Kalau memang betul ya nggak apa-apa. Tapi kita ingin memotret. Tapi ternyata kebanyakan, tidak sedikit yang mereka memang menginginkan menjadi desa tertinggal. Karena mengharapkan bantuan. Betul. Pak, saya kan, Pak, sekarang masyarakatnya jenengan itu sudah pintar. Kalau jenengan jadi kepala desa, terus dari dulu tertinggal dan 6 tahun, apa yang diperbuat? Nanti lawan politiknya jenengan gampang. Ngapain milih Pak itu lagi? Wong 6 tahun juga berhasil mengentaskan desa tertinggal. Tetap desa kita itu jadi tertinggal. Jenengan nggak kepilih Pak. Sudahlah, harus tuntas jadi desa tertinggal. Akhirnya beberapa mulai menyadari dan minta dukungan kita untuk kita lakukan perbaikan melalui optimalisasi penggunaan dana desa. Jadi yang indikatornya rendah di IDM itu, maka kita kasih kelonggaran dana desa itu untuk bisa membiayai kegiatan-kegiatan yang bisa mensupport supaya IDM-nya menjadi naik. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tahun ini tahun mulai 2020 tinggal 1 desa dan tahun ini alhamdulillah semuanya Jawa Timur terentas untuk terbebas dari desa tertinggal. Tinggal 2 di Sidoarjo. Kenapa di Sidoarjo? Karena memang Sidoarjo itu sebenarnya sudah terendam lumpur lapindo dan sudah tidak bisa diangkat lagi untuk menjadi desa yang menjadi maju atau berkembang. Kita hanya menunggu desa ini untuk dilakukan penggabungan dengan desa lain karena memang faktanya warganya sudah tidak ada. Kalau toh ada, hanya beberapa, ada yang tinggal 1 RT, tinggal 2 RT dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus Kepala Desa, saya titip mudah-mudahan melalui program Desa Berdaya ini menjadi stimulus bagi Bapak Ibu sekalian untuk terus berkreasi, untuk terus berinovasi agar masyarakatnya Bapak Ibu sekalian bisa menjadi lebih sejahtera. Yakinlah bahwa beramal itu tidak harus dengan uang.
Tapi dengan pemikiran panjenengan, dengan leadership panjenengan, dengan mengoptimalkan dana desa yang panjenengan miliki karena jenengan memiliki kewenangan, kemudian jenengan bisa mensejahterakan rakyat, itu justru sebenarnya adalah amal jariah yang sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu kami terima kasih banyak atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur atas keberhasilan Bapak Ibu sekalian dalam mengembangkan desanya sehingga menjadi desa mandiri, menjadi desa berdaya, dan mudah-mudahan ini terus kita bisa tingkatkan dari 7.724 yang hari ini baru sekitar 650 desa, tahun depan bisa kita tingkatkan lagi desa mandiri. Terima kasih Kepala Desa, Kepala Dinas PMD atau yang mewakili teman-teman TA, teman-teman pendamping desa, pendamping lokal desa, dan tentunya tim kreatif desa, baik dari Bu Desa maupun dari unsur yang lain. Panjenenganlah sebenarnya pionir-pionir yang ada di desa. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan meridhoi setiap langkah dan upaya kita. Akhirnya, ada video. Sudahlah, biar waktu aja nanti yang menyampaikan. Ada tayangan video sebenarnya nanti Pak Jokowi yang menyampaikan, dan tadi sudah saya sampaikan bahwa kita tidak bisa hari-hari ini bekerja linear, tapi kita harus bekerja inovatif dan bekerja cerdas. Itu arahan Pak Presiden, tolong nanti Bu Indah bisa disampaikan. Yang kedua, Jack Ma. Jack Ma ini adalah co-foundernya Alibaba. Jack Ma ini pengusaha transportasi terbesar di dunia, tapi tidak punya kendaraan. Pengusaha retail terbesar, tetapi tidak punya gudang. Kenapa? Karena Jack Ma menggunakan teknologi informasi. Bisa diusahakan. To be big business, year 2030, more than 85% of the business will be e-commerce. 99% of the trade affairs will be online. Today we see made in China, made in America, made in Switzerland, and made in Geneva. 2030 we see made in internet. So today all the business, I love to be big business. I'm sure in 2030 you want to be small business because you have to be flexible. And 80% of the business at that time are small business, and 80% of small business at that time have to be globalized. If you're not globalized, you're dead. It's easy to launch a war, but it's difficult to stop the war. This thing, if it goes, it's going to hurt everybody. So trade is the way to stop wars. Trade is the way to build up trust. Trade is not a weapon to fight against each other. People like us, business people, should always try to build up the trust between different countries, cultures. A business community should stand up and say, we don't need a war, we need business. Thank you. Bahasa Madura Timur. Tahu maksudnya ya? Jadi garis besarnya begini. Masa lampau dan sampai hari ini orang itu berlomba-lomba untuk memiliki perusahaan yang besar. Perusahaan yang besar. Tapi ke depan justru perusahaan yang paling menguntungkan itu adalah small business. Usaha kecil menengah. Dan usaha kecil menengah itu tempatnya ada di Bapak Ibu sekalian, di wilayahnya para kepala desa. Dan 99% ke depan bisnis ini dijalankan dengan online. 99 nanti ke depan. Di 2030 nanti 80% semua transaksi, semua pemasaran, semua perdagangan dijalankan oleh UMKM dan menggunakan teknologi online. 2030, sekarang sudah 2021. Berarti tinggal 9 tahun. 9 tahun itu waktu yang tidak lama. Saya yakin nanti kepala desanya masih Bapak Ibu sekalian. Jadi cepat sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita siapkan.
Jangan kecil hati, kita ada di desa. Nggak ada persoalan sekarang, tidak ada jalan tol, tidak ada jalan bagus, nggak ada masalah. Karena nanti semuanya itu dijalankan dengan online. Dan ini yang cerita Alibaba, Jack Ma, foundernya Alibaba yang perusahaan sangat luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita siapkan, maka desa salah satu yang perlu disiapkan adalah wajib, sekali lagi wajib, bagaimana bisa menghadirkan akses internet di masing-masing desa. Kalau tidak bisa, maka segera kita komunikasikan dengan kabupaten, kalau kabupaten mentok dengan provinsi, sehingga nanti kita akan bersama-sama kita hadirkan bagaimana supaya desa jenengan bisa akses terhadap internet. Kalau jenengan sudah menguasai IT, jenengan sudah menguasai online, maka produk apapun yang ada di Bapak Ibu sekalian, maka itu bisa dipasarkan dan dimanapun dan oleh siapapun. Dimanapun oleh siapapun, tidak mengenal ruang dan waktu. Inilah tantangan kita ke depan, Bapak Ibu sekalian, sehingga yakinlah bahwa meskipun panjenengan di desa, panjenengan nanti akan bisa menjadi perusahaan-perusahaan yang besar yang tidak perlu memiliki gudang, tidak perlu memiliki ribuan mobil, ribuan sepeda motor. Gojek itu tidak punya sepeda motor, tidak punya mobil, tapi dia bisa menggerakkan orang, kemudian bisa melakukan fasilitas transportasi yang sangat luar biasa. Inilah yang dinamakan oleh Jack Ma ke depan. Saya kira ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita semuanya untuk terus berbenah, untuk terus mengabdi bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah kita masing-masing. Akhirnya dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka orientasi program Desa Berdaya tahun 2021 ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, orientasi program Desa Berdaya secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.